Assalamualaikum Bu Yomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ika. Ya, gimana Bu Yomi kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat, Bu Ika. Semoga panjenengan begitu juga. Amin. Alhamdulillah Bu Yomi saya juga sehat. Baiklah Bu Yomi, sesuai dengan rencana Bu Yomi bahwa hari ini Bu Yomi akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Ika sebagai coachingnya nih. Iya, Bu. Iya. Sebelum Bu Yomi melaksanakan kegiatan coaching, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang indikator penilaian yang akan saya observasi ya Bu Yomi. Iya, Bu Ika. Yang pertama saya akan menanyakan bahwa kompetensi coaching apa ini Bu Yomi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini. Yang perlu saya kembangkan yaitu saya ingin menghadirkan penuh, kemudian saya ingin menjadi pendengar yang aktif, dan juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Baiklah. Dari ketiga kompetensi yang tadi Bu Yomi sampaikan, bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik untuk Bu Yomi kembangkan? Dari ketiga yang kompetensi yang saya sebutkan tadi, Bu Ika, di sini saya akan lebih menekankan pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu, Bu Ika. Ya, kemudian menurut Bu Yomi, apa indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Bu Yomi inginkan? Dengan saya bisa hadir penuh dalam kegiatan coaching, maka saya di sini juga akan menjadi pendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu untuk menggali potensi dan kompetensi yang ada pada coaching, sehingga di sini bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu, Bu Ika. Baiklah, kalau begitu Bu, sesuai dengan apa yang sudah Bu Yomi sampaikan dan apa yang sudah Bu Yomi rencanakan, bahwa Bu Yomi akan melakukan proses coaching dengan Bu Ika. Saya persilakan untuk Bu Yomi melanjutkan kegiatan coachingnya bersama Bu Ika. Iya, terima kasih Bu Ika atas waktu yang diberikan. Ya, bersama Bu Yomi. Assalamualaikum Bu Ika, Bu Yomi. Waalaikumsalam Bu Ika, silakan duduk Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Ya, Bu Yomi, karena Bu Ika sudah hadir di sini, silakan untuk proses coachingnya dilaksanakan dengan Bu Ika. Silakan Bu Ika ya. Siap, Ya, terima terima kasih kasih. waktu yang diberikan Bu Ika. Ya, silakan. Bu Ika, Ya, Bu Yomi. luar biasa. Bagaimana keadaan Bu Ika pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yomi. Alhamdulillah. Kita sudah lama yang merencanakan pertemuan ini ya Bu Ika. Iya, Bu Yomi. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Iya Bu Ika, sebenarnya apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Iya Bu Yomi, kemarin saya itu meminta waktu Bu Yomi itu sebenarnya saya ingin bercerita Bu Yomi. Di sini di sekolah saya Bu Yomi, terutama saat saya mempelajari guru penggerak ini, tidak diwajibkan untuk memimpin pembelajaran. Tetapi untuk masuk ke ranah teman sejawat ini yang saya kesulitan Bu Yomi. Bagaimana saya selaku pemimpin pembelajaran bisa merubah paradigma berpikir teman sejawat untuk bisa melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid. Terus di sini apa harapan dari pertemuan kita pada hari ini, Ibu? Harapannya Bu Yomi dengan saya bertemu Bu Yomi hari ini, saya itu bisa menemukan ide-ide untuk saya bisa istilahnya itu menggerakkan teman sejawat untuk bisa merubah paradigma berpikir untuk pembelajaran berpihak pada murid. Begitu. Nah, di sini ya Bu Ika, mungkin ada hambatan-hambatan yang sedang dialami Bu Ika. Itu apa saja hambatan yang dialami? Yang saya alami, Iya, yang dialami. hambatan pertama itu teman-teman yang tentunya lebih senior. Dan saya sebetulnya kan bukan siapa-siapa Bu Yomi, saya juga bukan seorang yang sebelumnya itu memimpin pembelajaran yang seperti diharapkan. Saya setelah pembelajaran dalam CGP ini, saya mulai
mempelajari CGP ini saya diharapkan untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi hambatannya itu saya mulai kesulitan saat dengan teman sejawat yang lebih senior begitu. Ya, oke Bu Ike, dengan hambatan-hambatan yang Bu Ike alami tadi ya, ini mungkin apa ada ide-ide dari Bu Ike untuk menghadapi hambatan tersebut? Untuk idenya itu Bu Yami, saya tadi sambil jalan tuh saya cari ide begitu Bu Yami. Saat ketemu Bu Yami saya lebih cerah Bu Yami. Pertama itu saya inginnya itu saya mencoba dari diri saya sendiri Bu Yami. Iya. Saya coba untuk menjadi contoh, saya membuat pembelajaran yang menarik nanti untuk bisa istilahnya bisa dijadikan teman saya itu contoh pembelajaran yang menarik, akhirnya mulai menggerakkan hati beliau. Yang kedua itu mungkin saya akan menggerakkan teman yang paling dekat dulu Bu Yomi, yang bisa saya ajak gitu untuk berkolaborasi. Ini dari ide-ide itu tadi yang mungkin ada terbersit atau rencana apa begitu ya untuk mencapai ide-idenya itu. Ya, ini jadi cerita sama Bu Yomi, saya punya ide untuk rencana saya Bu Yomi. Jadi rencana saya nanti saya coba untuk membuat aksi istilahnya dengan pembelajaran yang tentunya sangat menarik, akhirnya bisa dilihat oleh teman sejawat saya. Juga saya akan berkolaborasi dengan teman yang saya bisa ajak gitu untuk bisa intinya itu dari mantul yang berbeda, akhirnya jadi suatu suatu komunitas yang menggerakkan. Jadi rencana itu yang ada pada Bu Ike ya, dengan rencana yang Bu Ike miliki itu tadi ada komitmen dari diri Bu Ike yang muncul, komitmen untuk rencana yang ada. Ya, untuk komitmennya mungkin karena pembelajaran ini kan dari guru penggerak ya Bu. Saya akan meminta penguatan dari teman-teman saya dari guru penggerak yang ada di dalam itu dengan teman saya yang satu angkatan. Mungkin saya nanti akan saling menguatkan dan meminta ide-ide begitu untuk saling mengingatkan dan memotivasi begitu. Untuk yang dari luar mungkin teman-teman yang dari instansi-instansi yang berbeda, untuk saya bisa menemukan ide-ide curhat kepada mereka atau saling menguatkan, saling mengingatkan begitu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi dari rencana Bu Ike, kemudian Bu Ike juga sudah berkomitmen. Alhamdulillah juga ada itu tadi yang membantu untuk mencapai komitmen tadi, yaitu dari teman-teman sejawat, dari teman-teman sama CGP ya. Nah ini rencana aksi dari Bu Ike yang luar biasa sudah menemukan ide-ide dan solusi tadi, yaitu rencana aksinya itu kapan mau dilakukan itu Bu Ike? Secepatnya Bu, mulai besok saya akan melaksanakannya dan kemungkinan itu nanti sesuai dengan jadwal saya Bu. Begitu ya. Kalau jadwal saya mungkin rotasi itu 1 minggu, mungkin 1 minggu depan saya bisa melancarkan aksi di setiap kelas yang saya ajak. Biasa. Jadi ini ya waktu dari rencana aksi Bu Ike itu minggu depan dan kurun waktunya itu sekitar 1 minggu ya tadi ya, 1 minggu. Luar biasa ya Bu Ike ya. Semoga dengan yang sudah direncanakan tadi sudah ada solusi dan yang direncanakan Bu Ike semoga nanti terlaksana dengan baik ya Bu Ike ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus begini Bu Ike ya, dari pertemuan kita kali ini tadi ya, kemudian apa yang didapatkan Bu Ike gitu ya. Dari sini terlihat saya lihat itu sudah senyumnya lebar gitu. Iya, saya sudah merasa ini ide yang saya ini dapatkan dari pembentuk rencana kita ini membuat saya punya ide baru untuk bisa melaksanakan apa yang saya inginkan, sehingga hambatan atau halangan dari yang kita bicarakan tadi itu bisa istilahnya ada solusinya gitu ya.
Alhamdulillah ya. Iya, iya. Luar biasa menurut kita dipertemukan pada hari ini, dan Bu Ika sudah kelihatan senang, Iya, sudah iya, nggak iya, sedih iya. seperti tadi. Iya. Ada gimana? Iya, gitu iya, ya. betul. Alhamdulillah. Dan rencana lagi ya, nantinya kita kapan mengadakan pertemuan lagi setelah rencana aksi dari penjenengan? Iya Bu Yami, saya juga akan ini Bu, saya akan cerita ke Bu Yami lagi tentang hasilnya Bu. Jadi hasil itu dari saya 1 minggu itu nanti kira-kira hari Selasa depan bagaimana Bu? Kita ketemu lagi. Selasa depan. Iya. Ya. Oke, kalau begitu Bu Ike, insya Allah bisa saya ucapkan. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya, Iya, Bu Ike, seperti amin, yang Bu ya. Ike harapkan, dan Iya. kita semoga nanti dipertemukan dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih Bu Yami. Sama-sama Bu Ike. Semoga bermanfaat ya Bu Ike. Amin. Ya, terima kasih Bu Yami. Sama-sama. Ya, mohon maaf jika tadi saya ada salah untuk bisa berbincang dengan Bu Yami. Terima kasih. Saya mohon diri, terima kasih atas waktunya Bu Yami. Bu Ika, saya mohon diri dulu. Yang luar biasa hari ini. Iya. Bu Yami, Iya. terima kasih. Ya, saya mohon diri Bu. Iya, Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys. Alhamdulillah Bu Yami, luar biasa sekali percakapan antara panjenengan dengan Bu Ike hari ini. Dari coaching Bu Yami dengan Bu Ike, nanti apa kira-kira perasaan Bu Yami setelah melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Masya Allah, Bu Ika, alhamdulillah luar biasa. Perasaan saya jadi senang dan lega gitu, Bu Ika. Baiklah Bu Yami, apa yang sudah Bu Yami tadi lakukan untuk mencapai pengembangan yang Bu Yami inginkan? Yang saya lakukan untuk mencapai pengembangan yang saya inginkan, yaitu di sini saya ingin hadir penuh. Saya ingin menggunakan apa ya namanya kompetensi yang mindfulness. Jadi Bu Yami merasa sudah melakukan mindfulness atau hadir secara penuh dalam percakapan, begitu Iya, ya, Bu Yami? iya. Baik, Bu Yomi, izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan pada Bu Yomi dan Bu Ika tadi ya. Siap Bu Ika. Ya. Secara keseluruhan, secara umum, proses coaching yang dilakukan Bu Yomi dengan Bu Ika tadi sudah berjalan dengan baik. Jadi alur cerita sudah dilaksanakan, dari tujuannya sudah Bu Yomi sampaikan apa tujuan dan harapan dari pertemuan tadi. Kemudian Bu Yomi juga identifikasi sudah menanyakan hambatan apa saja serta ide-ide apa saja dari Bu Ika tadi sudah saya tangkap. Dan untuk rencana tadi Bu Yomi juga sudah menanyakan tentang rencana berdasarkan ide dari Bu Ika sendiri. Kemudian untuk tanggung jawabnya Bu Yomi juga sudah menanyakan komitmen yang akan dilakukan, menguatkan dukungan dari yang sudah diutarakan dengan Bu Ika, menanyakan rencana aksi, kemudian juga mengambil kesimpulan bersama-sama, dan menanyakan rencana pertemuan untuk melakukan refleksi tindak lanjut nanti ya Bu Yomi ya. Oke, tambahan lagi bahwa panjenengan sebagai coach, panjenengan mampu mensampaikan emosi dari puji atau dari Bu Ika tadi. Luar biasa Bu Yomi. Terima kasih Bu Ika. Ya, kemudian pertanyaan saya yang terakhir Bu Yomi. Dari kegiatan coaching hari ini tadi Bu Yomi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yomi kembangkan? Luas. Yang ingin saya kembangkan dari diri saya sendiri, yaitu saya ingin saya agar bisa saya menjadi pembelajar yang baik, juga bisa mengadakan perubahan. Perubahannya seperti apa ya Bu Yomi? Perubahan untuk bagaimana kita menjadi coach yang baik. Kekuatan-kekuatan pendukung bahwa Bu Yomi bisa melakukan lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah Bu Yomi, kira-kira untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita berdua Bu Yomi. Amin, amin. Terima kasih Bu Ika. Baiklah Bu Yomi, ada lagi yang perlu disampaikan? Insya Allah sudah cukup. Sama-sama Bu Yomi, semoga sukses selalu. Maaf Bu Ika. Sama-sama Bu Yomi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yomi. Insyaallah, bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik dan sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, berkat doa Bu Ika, saya juga dalam keadaan sehat. Oh iya, Bu Ika, hari ini Bu Ika mau mengadakan coaching ya dengan siapa ya? Dengan Bu Wiwi. Iya Bu, rencananya hari ini saya mau coaching dengan Bu Wiwi. Oh begitu ya. Ini Bu Ika, sebelum melakukan coaching dengan Bu Wiwi, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, saya sebagai pengamat ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Iya Bu. Bu Ika sebagai coach, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ika? Sebagai coach, saya ingin mengembangkan di 3 kompetensi Bu, yaitu yang pertama itu saya ingin hadir sepenuhnya, yaitu mindfulness. Terus kemudian yang kedua, saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya dengan mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu kompetensi mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan berkualitas. Masya Allah, luar biasa. Dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Ika kembangkan itu, mungkin di sini ada kompetensi yang ingin yang ingin dikembangkan Bu Ika secara spesifik gitu. Itu apa ya? Iya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mampu memberikan pertanyaan itu yang berbobot, jadi yang berkualitas itu. Ingin saya kembangkan. Untuk selanjutnya ya Bu Ika ya, kemudian apa indikator ketercapaian dari pengembangan atau tujuan dari pengembangan yang ingin Bu Ika dapatkan? Ya. Sebagai coach tentunya saya ingin Bu dapat menjalankan atau menguasai ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi dengan baik, sehingga saya mampu menggiring coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya atau mampu mengembangkan kompetensinya berdasarkan pengalaman dari coach sendiri, kompetensi juga potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Alhamdulillah, luar biasa ya. Berarti hari ini rencananya Bu Ika ingin coaching dengan Bu Wiwi, itu ya? Iya. Untuk Bu Ika dan Bu Wiwi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Yomi, Bu Ika. Alhamdulillah Bu Ika, karena Bu Wiwi sudah hadir, monggo disilakan untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan Bu Wiwi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yomi. Sama-sama Bu Wiwi dan Bu Mohon Ika. izin untuk tempat dan waktunya Bu Yomi. Monggo disilakan. Halo Bu Wiwi, apa kabar hari ini Bu Wiwi? Halo Bu Ika. Alhamdulillah sehat Bu Ika. Walaupun capek. Capek Bu Wiwi. Iya. Oke Bu Wiwi, beberapa hari belakangan ini kita sebenarnya sudah punya rencana bikin ngobrol bareng ya. Iya. Karena beberapa kesibukan yang panjenengan lakukan juga saya lakukan, baru hari ini kita bisa melakukan. Iya Bu Ika. Jadi Bu Wiwi, pertama saya mau tanya dulu nih ya. Iya. Kira-kira kenapa ini Bu Wiwi, kita hari ini tuh mau ngobrolin tentang apa? Sebenarnya saya lebih seperti curhat ya Bu Ika ya. Oh, gitu. Mau pengen curhat dengan Bu Ika gitu loh. Siap. Tentang ada sedikit beban yang yang membebani pikiran saya gitu Bu Ika. Hari ini Bu Wiwi mau curhat. Iya. Kemudian Bu Wiwi, curhatnya ini ya, curhat tentang apa? Ini loh Bu Ika. Dari saya itu sedikit prihatin. Ini masih ada hubungannya dengan dampak corona kemarin itu. Nah, di mana saat corona itu kan kita pembelajaran secara daring. Iya.
itu kan anak-anak kan jadinya lebih banyak waktunya itu untuk menggunakan gadget gitu juga. Nah, sedangkan sekarang kita sudah kembali lagi ke pembelajaran tatap muka. Nah, dari situ itu dampaknya itu masih ada gitu. Anak-anak itu lebih banyak ketergantungan pada gadget, sehingga untuk diajak bergerak aktif itu agak sedikit susah gitu. Nah, yang membuat saya prihatin itu dari kebiasaan itu kemarin saya melakukan tes kebugaran itu rata-rata kebugaran anak-anak itu menurun gitu. Itu yang menjadi beban pikiran saya itu. Iya. Jadi intinya Bu Wiwik ini agak khawatir dengan dampak yang ditimbulkan oleh panjangnya kondisi pandemi kemarin, sehingga anak-anak itu begitu dekatnya dengan HP sampai mengabaikan hal-hal yang lain, termasuk salah satunya yaitu tentang kegiatan yang berkaitan diajak bergerak aktif ya. Untuk bergerak aktif itu anak-anaknya itu agak susah. Iya benar juga. Lalu ini apa harapan dari tujuan percakapan kita ini yang jenengan harapkan nanti tujuannya itu agar bagaimana? Ya, saya inginnya ini nanti setelah ngobrol dengan Bu Ika seperti biasa bisa meringankan beban pikiran saya gitu. Nanti saya bisa menemukan cara bagaimana untuk mengatasi ini gitu Bu Ika. Iya. Baik Bu. Ini Bu. Nah, tadi saya mendengarkan bahwa Bu itu punya kekhawatiran bahwa anak-anak itu terlalu dekat dengan HP sehingga anak-anak malas untuk diajak beraktivitas. Bu Wiwik mengatakan bahwa anak-anak malas itu dari kegiatan apa Bu? Maksudnya gini, melihat sisi kemalasan anak-anak bergerak itu pada kegiatan-kegiatan apa contohnya? Yang jelas yang terjadi waktu pembelajaran saya di jam PCOK gitu juga. Di situ waktu saya menyampaikan materi itu anak-anak kan masih duduk gitu kan, mendengarkan itu anak itu masih oke. Tapi begitu saya ajak untuk praktek itu baru 5 menit 10 menit itu sudah mengeluh gitu. Capek Bu, panas Bu, seperti itu. Jadinya dia lebih memilih untuk duduk-duduk itu Bu Ika. Duduk-duduk. Iya, dengan alasan ya itu tadi karena capek lah, nggak mau panas lah seperti itu. Itu Bu Ika. Terus kemudian kalau di sekolahnya Bu Wiwik itu diizinkan untuk anak-anak membawa HP atau tidak? Kalau dibutuhkan sebenarnya diizinkan. Kalau dibutuhkan sebenarnya diizinkan Bu Ika. Pada saat Bu Wiwik menilai bahwa mereka itu sedang beraktivitas, misalnya diajak olahraga itu tidak mau, itu kondisinya anak-anak sedang membawa HP atau sedang tidak Ika. Begini, maksud saya begini. Saya melihat kalau dia anak-anak itu waktu pembelajarannya menggunakan HP, kan ada kadang guru kelasnya itu meminta anak-anak untuk membawa HP gitu. Nah itu kalau dari pelajaran pagi sampai siang pun itu betah. Oh, antusias. Iya. Dan itu betah untuk HP. Mungkin kalau menurut saya seharian pun betah gitu. Tapi kalau kan itu hanya dengan duduk bermain menggunakan HP gitu. Tapi kalau diajak bergerak langsung ke lapangan yang ada hubungannya dengan aktivitas fisik, itu mereka baru berapa menit itu sudah berhenti, tidak mau bergerak lagi. Adapun kalau nanti dipaksa mau bergerak tapi tidak maksimal. Nah itu terus sekarang dari itu saya kemarin itu coba melakukan tes kebugaran dan ternyata benar dari kekhawatiran saya bahwa tingkat kebugaran anak-anak itu menurun gitu karena kurangnya aktivitas fisik yang mereka lakukan. Lalu ketika tadi Bu Wiwik menyampaikan bahwa pandemi adalah penyebab dari malasnya anak-anak atau kurang aktifnya anak-anak itu, bagaimana Bu Wiwik menyimpulkan bahwa pandemi itu merupakan hambatan, termasuk salah satu hambatan dampak dari pandemi itu. Apakah Bu Wiwik sudah pernah membandingkan bahwa dulu sebelum pandemi dengan saat setelah pandemi itu memang ada perubahan sikap pada anak? Iya,
makanya saya sampaikan tadi bahwa terjadi penurunan tingkat kebugaran itu karena saya bandingkan dari hasil kebugaran jasmani anak-anak sebelum masa pandemi dan setelah ini gitu Bu Ika. Jadi kalau dulu itu hasilnya masih bagus, sekarang itu menurun gitu Bu Ika. Kira-kira Bu Wiwi bisa nggak menceritakan ke saya ya kegiatan-kegiatan yang dulu sebelum pandemi itu Bu Wiwi melaksanakan pembelajaran olahraga bersama anak-anak itu yang paling membuat anak-anak bersemangat itu kira-kira kegiatan olahraga yang mana? Kalau dulu itu anak-anak itu sukanya itu kalau ada tugas seperti tugas kelompok gitu Bu Ika. Tugas kelompok itu yang berhubungan dengan olahraga itu seperti ada tugas kelompok untuk menciptakan senam gitu, atau tugas kelompok nanti membuat alat peraga yang dimodifikasi itu terus nanti dipraktekkan bagaimana anak-anak itu juga mempraktekkan bagaimana cara memanfaatkan alat peraga yang mereka buat itu juga. Kalau dulu seperti itu. Artinya anak-anak itu lebih tertarik pada kegiatan olahraga yang sifatnya itu kolaborasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru. Iya. Kira-kira pernah nggak terbersit oleh Bu Wiwi mencoba untuk mengulang kembali keberhasilan Bu Wiwi pada waktu dulu? Oke. Sebenarnya kemarin sudah saya coba seperti itu Bu Ika. Saya kembali seperti itu, tapi memang masih ada efeknya dari corona itu. Jadi kalau saya pikirkan mungkin saya itu ya Bu Ika, menciptakan lagi kayak seperti permainan-permainan yang lebih menarik minat anak gitu, atau mungkin saya nanti lebih banyak melakukan pembelajaran yang berbasis proyek gitu ya, sehingga anak-anak itu mau tidak mau itu dia harus menciptakan sesuatu untuk ditampilkan gitu. Apa begitu ya Bu Ika ya? Dari gagasan Bu Wiwi untuk menciptakan sesuatu yang baru itu. Sekarang coba bisa nggak Bu Wiwi menarik garis satu garis kira-kira rencananya itu mau menciptakan kegiatan yang seperti apa yang pertama kali mau Bu Wiwi laksanakan itu rencananya mau kegiatan yang seperti apa? Gini, karena kebetulan materinya saat ini itu gerak berirama atau senam irama, mungkin itu nanti akan saya hubungkan dengan karena anak-anak suka HP ya. Itu mungkin nanti saya hubungkan itu saya mau buat project itu anak-anak secara berkelompok itu membuat senam irama. Jadi menciptakan gerakan senam sendiri yang nanti dimana musiknya anak-anak itu bisa mencari di YouTube untuk mengiringi senamnya mereka yang mereka ciptakan itu Bu Ika. Saya pikir itu sudah luar biasa loh Bu ide itu. Ya, Jadi ya, Bu Wiwi itu sudah bisa mengkaitkan antara ide Bu Wiwi untuk anak-anak itu lebih kreatif lagi dan juga mengkolaborasikan dengan kondisi yang dialami sekarang. Jadi kodrat zamannya juga terpenuhi. Jadi kebutuhan anak untuk tetap bisa berinovasi dengan HP-nya juga bisa terwadahi. Iya, gitu ya Bu Ika. Iya. Okay. Coba saja itu nanti silakan Bu Wiwi rencananya mau diterapkan mulai kapan itu? Kebetulan materi itu untuk minggu depan Bu Ika. Minggu depan ini. Iya. Jadi sudah punya ya rencana-rencana alur-alurnya nanti bagaimana penerapannya? Iya, rencananya kalau minggu depan itu kan saya mulai itu mungkin nanti untuk kelas 456 ya, dan sudah bisa mereka diberi proyek itu sudah bisa mandiri gitu kan. Rencananya nanti yaitu saya akan membagi beberapa kelompok dalam satu kelas itu untuk menciptakan kreasi senam mereka sendiri, yang mana musiknya nanti juga mereka sendiri yang mencari referensinya di YouTube itu juga. Nanti musiknya itu diserahkan ke saya, terus nanti bisa ditampilkan waktu praktek gitu. Ya. Lalu nanti ukuran Bu Wiwi bahwa yang dilakukan Bu Wiwi itu berhasil atau sukses atau tidak itu ukurannya dari mana? Yang jelas tingkat keaktifan anak-anak selama proyek itu bisa ya diukur nanti ya. Nanti kan saya kan tetap mendampingi prosesnya gitu. Setiap pembelajaran nanti kan senam bagaimana gerakannya apa bisa ditunjukkan dulu ke saya untuk nanti kita koreksi bersama gitu Bu Ika.
Baiklah Bu Wiwi, sekarang dari apa yang sudah kita obrolkan dari tadi ya, kita sudah dari sambut sana kemari. Kira-kira apa yang sudah Bu Wiwi dapatkan hari ini dari obrolan kita Bu Wiwi? Saya mendapat pencerahan Bu Ika, mendapat itu tadi setelah ngobrol dengan Bu Ika terbuka tadi, akhirnya bisa mempunyai ide untuk melakukan metode pembelajaran yang berbasis proyek tadi Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Harapan saya Bu Wiwi bisa menerapkannya dengan konsisten dan ya tentunya kita perlu lagi nih ketemu lagi untuk merefleksi dari apa yang sudah Bu Wiwi terapkan nanti ya, dari rencana yang Bu Wiwi terapkan nanti. Tentunya saya pengen tahu dong perkembangannya seperti apa, hasilnya seperti apa, kapan kira-kira bisa. Oke, nanti kalau anak-anak sudah jadi proyeknya itu nanti kan Bu, ditampilkan setiap kita senam pagi itu. Jadi anak-anak itu unjuk karyanya itu kalau waktu senam pagi. Jadi nanti Bu Ika bisa ikut senam bareng anak-anak gitu Bu Ika. Iya, saya kebetulan kalau ada hari-hari kosong tidak mengajar bisa ya saya jadi guru tamu di sana. Iya. Kolaborasi Ikut senam juga. Iya, baik. Gitu Bu Ika. Untuk refleksinya berarti saat saya berkunjung ke sekolahku atau bagaimana itu? Iya, itu nanti kan rencananya anak-anak itu proyeknya paling nggak 1 minggu itu sudah jadi itu Bu. Nanti minggu depannya lagi itu nanti bisa berkenan hadir untuk menyaksikan hasil karyanya anak-anak sambil kita bergerak bersama gitu ya. Baiklah Bu Wiwi, apa ada lagi yang perlu disampaikan dari unek-unek Bu Wiwi hari ini dari saya? Saya rasa cukup juga. Terima kasih waktunya ini. Sama Bu Wiwi, semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa memberikan pencerahan pada Bu Wiwi. Saya yakin Bu Wiwi pasti mampu melakukan yang terbaik dari ide-ide yang sudah Bu Wiwi sampaikan, dari kompetensi yang Bu Wiwi miliki dan juga potensi-potensi yang ada di sekolah Bu Wiwi. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya harap hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan Bu Wiwi. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Terima kasih sudah meringankan beban saya. Kalau begitu saya mohon pamit kepada Bu Ika, kepada Bu Yaumi, dan saya mohon maaf sudah mengganggu panjenengan. Kami juga senang melakukan ini. Terima kasih Bu Ika, Bu Yaumi. Assalamualaikum. Tadi saya lihat proses coachingnya Bu Ika luar biasa ya, dengan Bu Wiwi, Masya Allah. Nah di sini Bu Ika, mungkin ini saya mau tanya, apa yang sudah Bu Ika lakukan pada saat coaching untuk mencapai pengembangan yang Bu Wiwi inginkan? Jadi pada saat coaching itu saya sudah berusaha Bu untuk melaksanakan 3 kompetensi yang harus saya penuhi sebagai seorang coach, yaitu saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian saya berusaha untuk benar-benar mindfulness, karena dari apa yang sudah beliau ceritakan tadi saya harus mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menstimulus beliau untuk mengeluarkan ide-ide kreatif, juga ide-ide dari solusi yang beliau ambil berdasarkan pertanyaan-pertanyaan stimulus dari saya seperti ini. Baik, alhamdulillah ya, luar biasa. Kemudian ini Bu Ika ya, hasil observasi setelah melihat percakapan penjenengan Bu Ika dan Bu Wiwi tadi ya, alhamdulillah sudah menggunakan alur tirta ya, yaitu sudah mengungkapkan tadi tujuannya apa, kemudian sudah mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya kapan, tadi juga sudah ditanyakan, kemudian lagi tanggung jawab atau komitmennya Bu Wiwi dengan yang disampaikan tadi, alhamdulillah semuanya sudah dilaksanakan oleh Bu Ika sebagai coach. Nah di sini pertanyaan terakhir saya ya Bu Ika ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ika kembangkan? Kalau berdasarkan hasil coaching hari ini tadi ya, dari apa yang disampaikan Bu Wiwi tadi, satu hal yang menarik bagi saya Bu, yaitu ketika Bu Wiwi mengundang saya untuk datang ke sekolahnya. Jadi menggugah perasaan saya untuk ingin mengembangkan kompetensi saya dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat di lintas sekolah.
Sehingga nanti harapan saya ketika saya setelah dari sekolahnya Bu Wiwi, saya bisa kembali ke sini dan menginduksi hal-hal positif atau budaya-budaya positif yang diterapkan di sana. Itu yang ingin sekali saya terapkan dan saya kembangkan. Luar biasa ya. Intinya di sini Bu Ika seperti menjadi guru tamu gitu ya. Iya. Luar biasa. Pasti Ya. nanti dapat ilmu baru dengan hal ini. Jadi nanti bisa diterapkan di sekolah Bu Ika gitu ya. Alhamdulillah Bu Ika dari pengamatan yang saya lakukan, alhamdulillah Bu Ika sudah baik, luar biasa ya. Karena sudah waktunya juga sudah siang, mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih ya Bu Ika ya, sudah luar biasa, tetap semangat dan sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Yaumi. Iya. Saya sudah banyak mengganggu waktu Bu Yaumi hari Iya. ini. Terima kasih untuk pendampingannya dan juga Sama-sama. arahan terhadap saya. Iya. Semoga ini menjadi amal jariah untuk Bu Yaumi. Amin, amin, masya Allah. Terima kasih Bu. Apabila saya ada kesalahan, saya juga mohon maaf Bu. Saya Iya. mohon izin. Sama-sama ya. Terima kasih Bu. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Ike. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Bu Wiwi. Ya, ini kita bertemu hari ini ya Bu ya. Iya, Sebenarnya Bu dengan Ike. kesepakatan kita sebelumnya ya Bu. Iya Bu Ike. Untuk hari ini Bu Wiwi melaksanakan coaching. Iya benar Bu Ike. Alhamdulillah. Untuk nanti coaching dengan Bu siapa Bu? Dengan Bu Ika Bu Ike. Oh, dengan Bu Ika. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini nanti Bu Wiwi saya selaku pengamat di sini Bu Wiwi. Iya. Di sini nanti sebelum saya mengamati proses kan ada kegiatan pra observasi. Iya Bu Ike. Saya akan menanyakan beberapa rubrik penilaian untuk observasi. Iya Bu Ike. Untuk yang pertama Bu Wiwi ini ya. Iya. Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bu Wiwi kembangkan itu apa ya Bu Wiwi? Pada proses coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang jelas 3 kompetensi inti coaching gitu. Oh iya Bu Wiwi. Jadi saya nanti ada memberikan kehadiran penuh kepada coach saya, Iya. terus saya mendengarkan aktif dan juga Betul. memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah, iya ya Bu Wiwi. Terus ini yang ke selanjutnya Bu Wiwi. Untuk bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bu Wiwi kembangkan itu yang bagian mana Bu? Kalau keseluruhannya sih saya sebenarnya ingin mengembangkan yang 3 kompetensi inti itu Bu Ike. Oh, iya. Tapi kalau pertemuan hari ini nanti saya ingin lebih spesifik ke pertanyaan-pertanyaan bobot gitu. Karena saya nanti ingin menggali dari coach saya sehingga muncul ide-ide yang bisa menjadi solusi dari permasalahan coach saya gitu. Oh gitu. Ini berarti dari 3 itu intinya pertanyaan bobot Iya, ya. karena menurut saya kalau nanti pertanyaan saya berbobot itu bisa mengarahkan atau menjadi potensi yang dimiliki oleh coach itu. Oh iya, terima kasih. Terus untuk indikator ketercapaian tujuan dari coaching yang akan Bu Wiwi laksanakan itu yang bagaimana Bu? Indikator ketercapaian itu yang jelas saya nanti bisa mindfulness, Iya. saya bisa mindfulness mendengarkan dari awal sampai akhir, menjadi pendengar aktif dari diri saya, bisa mendampingi atau mencari atau menggali ide-ide dari coach saya sehingga nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada dengan rasa nyaman gitu Begitu tanpa beban ya. Tanpa beban, jadi suasananya nyaman, Iya. ada solusi yang bisa dicapai begitu Iya, ya, Bu? iya, Ya, kira-kira seperti itu nanti. Iya, Bu Wiwi. Untuk itu monggo saya persilahkan Bu Wiwi untuk melaksanakan coaching. Begitu nggih Bu Wiwi? Oke, Iya. terima kasih Alida atas waktunya. Iya, Bu Wiwi, sama-sama saya juga gitu.
Oke, silakan Bu Ika. Ya, terima kasih. Bu Lili, karena Bu Ika sudah datang berada dalam pertemuan kita ini, monggo silahkan coaching dilanjut. Ya, terima kasih. Ya, Halo Bu Ika. Iya, Gimana kabarnya? alhamdulillah Bu, saya hari ini sehat. Bapak sehat ya? Alhamdulillah juga sehat Bu Ika. Tadi saya lihat full nih jadwalnya. Iya, benar-benar luar biasa. Jadi juga saya selain mengajar yang hari ini 8 jam juga masih ada tugas tambahan yang harus segera saya selesaikan. Juga mendapatkan terhadap teman-teman lagi. Tapi masih semangat. Alhamdulillah. Oke. Saya berharap dengan kegiatan ini akan menambah semangat saya lagi. Oke, itu yang penting. Tetap semangat. Itu ya Bu Ika. Bu Ika, sebenarnya kita kan sudah berencana kemarin untuk ketemu. Bu Ika menyampaikan ke saya, aku pengen ketemu gitu. Tapi ternyata kemarin ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi akhirnya baru hari ini kita kesampaian untuk ketemu. Gitu ya Bu Ika. Iya. Terus tujuan Bu Ika ketemu hari ini tuh sebenarnya apa? Saya hari ini tuh ingin di coaching. Oh gitu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari apa ya, unek-unek atau pikiran yang selama ini masih mengganjal di saya tuh. Sehingga saya dapat pencerahan dari panjenengan. Oh gitu. Terus apa namanya sebenarnya ada apa? Ada permasalahan apa yang dihadapi Bu Ika saat ini gitu? Sehingga membutuhkan apa namanya ngobrol kita hari ini. Ya. Sebenarnya begini sih Bu Wiwi, bukan permasalahan. Cuma saya membutuhkan solusi, saya harus bagaimana bersikap, itu yang lebih utama. Jadi berangkat dari tentang paradigma lingkungan itu berpikir bahwa HP itu bisa merusak anak. Intinya selama ini saya tuh berusaha tidak menolak apa yang sudah menjadi kodrat zaman mereka ya, dengan menggunakan pembelajaran itu berbasis HP, menggunakan HP. Jadi saya itu sering sekali meminta anak-anak itu ke sekolah itu membawa HP-nya. Namun HP itu sesungguhnya dia adalah sebagai pengganti buku atau pelengkap dari buku yang mereka miliki. Juga sebagai alat dari pembelajaran mereka, proses-proses pembelajaran mereka. Namun yang saya hadapi itu bahwa lingkungan itu ternyata belum siap menerima hal itu. Jadi beberapa itu ada yang masih belum bisa merubah paradigma berpikir mereka tentang HP tersebut, dampak dari HP. Mereka cenderung melihat sisi negatif dari penggunaan HP di kalangan siswa daripada mengambil sisi positif dan mengoptimalkan HP tersebut. Oh gitu. Jadi yang menjadi ganjalan pikiran Bu Ika itu tentang apa namanya merubah paradigma positif. Iya. Ya, paradigma teman sejawat kita dalam penerapan pembelajaran menggunakan HP. Iya. Itu nggih Bu Ika. Tentunya tidak hanya teman sejawat, termasuk juga orang tua siswa dan lingkungan sekitar. Terus kira-kira untuk mengatasi itu atau merubah paradigma itu kompetensi apa yang Bu Ika miliki untuk bisa merubah itu? Kompetensi yang saya lakukan selama ini jadi begini, akhirnya saya tuh harus punya rencana-rencana sehingga bisa menggiring anak-anak atau menggali potensi anak-anak dengan menggunakan HP tersebut. Jadi pembelajaran saya selama ini akan saya rubah. Setelah saya rubah metodenya menjadi pembelajaran yang seringnya itu berbasis proyek agar hasil capaian belajar mereka itu dapat nampak dan dilihat oleh orang lain. Karena kalau hanya dari cerita saja bahwa anak-anakku dengan HP itu ternyata mereka jadi pintar, tapi kalau kita tidak menunjukkan pintarnya seperti apa itu tidak nyampe ke lingkungan seperti itu. Jadi Bu Ika itu sudah melaksanakan apa pembelajaran itu yang menggunakan HP dengan berbasis proyek ya tadi ya. Dan di mana proyek itu nanti bisa dilihat hasilnya oleh semuanya gitu ya Bu Ika. Terus dalam pelaksanaan itu ada nggak hambatan yang dialami Bu Ika? Hambatannya tentunya ada Bu. Seperti contohnya bahwa
kadang-kadang dukungan dari rekan sejawat atau dari orang tua juga. Seperti contohnya pakai data. Oh iya. Orang tua biasanya kurang percaya pada anak-anak itu memberikan pakai data untuk belajar tuh, mereka nggak percaya, mereka tuh pikirnya bahwa pakai datanya tuh habis untuk bermain. Oh, gitu. Nah itu termasuk hambatan dari saya, sehingga sedangkan fasilitas layanan internet di sekolah kami kalau untuk memfasilitasi sekian lebih dari 1.000 anak itu masih terbatas ya. terbatas. Iya. Jadi itu salah satu hambatan. Terus dari hambatan itu bagaimana usahanya Bu Ika untuk mengatasi itu? Usaha saya untuk mengatasi hambatan tersebut salah satunya gini, teknik saling berbagi. Oh gitu. Ya, saya biasanya mengatakan ke anak-anak, bagi kalian yang bermasalah dengan paket data, salah satunya adalah menjaga relasi dengan sahabat. Iya, bagus sekali ya. Bahwa kalau relasi dengan sahabat itu terjalin, maka pasti ketika si A punya paket data, si B tidak punya, si A mau berbagi. Jadi bisa saling membantu gitu ya. Berbagi hotspot. Yang kedua, bagi yang tidak perangkatnya tidak support atau tidak punya paket data, bisa menggunakan komputer yang ada di lab. Begitu. Jadi sebenarnya sudah ada usaha-usaha yang dilakukan Bu Ika seperti itu. Terus dari usaha-usaha yang dilakukan Bu Ika itu hasilnya bagaimana? Apakah sudah optimal atau bagaimana? Hasilnya yaitu Bu, kendala saya hasilnya itu kan anak-anak sudah mulai mempunyai produk-produk dari pembelajaran mereka ya. Iya, nah ini mungkin yang bisa untuk saya gunakan menunjukkan kepada lingkungan ya, bahwa anak-anak itu sudah mulai melakukan proses pembelajaran dengan apa yang selama ini dianggap momok oleh lingkungan. Iya, Bu. Berarti seperti merubah dari pemikiran orang tua yang tidak percaya menjadi percaya kepada anaknya dari menunjukkan hasil proyek anaknya itu ya Bu Ika ya. Oke. Terus untuk selanjutnya agar memperlancar lagi yang mendukung pembelajaran Bu Ika itu rencana apa yang akan Bu Ika lakukan? Ini saya punya rencana itu proyek terakhir mereka, terutama yang untuk kelas 9 dulu ini saya coba. Anak-anak saya minta untuk membuat film pendek. Jadi film pendek itu nanti saya bagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok itu semuanya yang menjadi pemeran. Meskipun hanya sekedar pemeran figuran atau bagaimana, semua nampak di situ, wajib nampak. Kemudian film tersebut mungkin temanya yang saya menentukan ya, karena biar nggak kemana-mana seperti itu. Nah, harapan saya dari film pendek mereka itu nanti itu yang akan kami tunjukkan pada saat nanti pagelaran perpisahan atau kenang-kenangan untuk orang tua mereka, teman-teman dan bapak ibu guru, bahwa mereka sudah secara kreatif, inovatif juga kolaboratif, menunjukkan bakat serta minat mereka, menunjukkan bahwa mereka itu mampu, mereka bisa, dan itu sepertinya hasilnya lebih real. Jadi lihat banyak orang. Iya, jadi seperti unjuk karya gitu ya, gelar karya gitu ya. Iya, jadi itu nanti saya buat anak-anak saya minta upload karyanya di YouTube, jadi yang menikmati tidak hanya internal sekolah, tapi orang luar. Kalau menurut yang disampaikan Bu Ika tadi kan menggunakan nanti diunggah di YouTube, terus cara mempublikasikannya gimana? Agar orang itu tahu YouTube-nya itu lihatnya channelnya apa gitu. Ya, kemungkinan nanti yang akan saya lakukan itu lewat status WA bisa. Jadi pertama mereka mempublikasikan melalui status WA mereka masing-masing, bisa juga mungkin kerabat, teman yang dari luar sekolah itu juga bisa melihatnya. Itu kan merupakan publikasi bahwa ternyata dengan barang sekecil itu yang sesepele HP yang bagi orang itu adalah perusak mental anak-anak. Nah, di situ anak-anak bisa menanamkan karakter. Kebetulan rencana saya sih Bu, penerapannya nanti temanya itu tema tentang karakter. Karakter dan hidup pekerti. Jadi anti korupsi, karakter hidup pekerti seperti itu. Jadi yang kejadian di sekitar lingkungan anak-anak itu yang diangkat gitu ya. Oke, bagus sekali itu rencananya Bu Ika. Pengalaman seperti itu, atau mungkin
kalau bagi anak-anak yang punya kreativitas untuk membayangkan kejadian orang ya tidak masalah bagi saya. Jadi juga memberi kebebasan kepada anak-anak untuk berkreasi gitu ya Bu Ika ya. Iya. Terus dari rencana-rencana Bu Ika ini tadi, kapan kira-kira akan segera direalisasi gitu Bu Ika? Ini kan saya sudah menyusun RPP-nya Bu. Oh, Ya, oke. memang saya memang sudah punya rencana itu sebenarnya itu, cuma tinggal merealisasikannya. Hanya saja saya butuh penguatan. Apakah rencana saya ini kira-kira itu masuk tidak ya untuk mengatasi masalah yang mengganjal di hati saya? Rencananya pertemuan berikutnya hari Senin, mulai hari Senin itu saya mulai dari kelas pertama dan pertama yang saya ambil dari kelas 9C. Oke, berarti mulai minggu depan ya. Ya. Dan dari hasil minggu depan itu kan Bu Ika bisa refleksi gitu ya untuk meneruskan nanti bagaimana langkah selanjutnya gitu ya Bu Ika ya. Oke, dari dimulai minggu depan terus direncanakan dengan rencana yang sudah matang untuk dilaksanakan bersama anak-anak gitu ya Bu Ika ya. Oke, terus bagaimana sekarang perasaannya Bu Ika? Masihkah ada jalan-jalan di pikiran Bu Ika? Alhamdulillah sih Bu, setelah tadi saya ngobrol dengan Bu Wiwi, saya sudah mulai yakin bahwa insya Allah apa yang ada dalam pikiran dan rencana saya itu sepertinya baik untuk saya terapkan. Terlepas dari nanti hasilnya itu bisa sesuai dengan harapan saya atau belum, Iya. gitu ya Bu ya. Yang penting berusaha dulu Iya, gitu ya. saya untuk memulai seperti ini. Iya, harus melakukan aksi dulu Iya, untuk betul. mendapatkan hasilnya gitu ya Bu Ika. Oke. Terus selanjutnya terus kapan kita bisa ngobrol lagi biar saya tahu hasilnya gimana dari hasilnya Bu Ika menerapkan pada anak-anak di Senin itu. Iya. Jadi gini Bu Wiwi, karena ini kan anak-anak itu bentuknya proyek, jadi mungkin saya butuh waktu yang agak lama ya Bu ya. Karena nggak Gitu mungkin ya. 1 hari 2 hari selesai. Oke. Apalagi proyek pembuatan film, mereka Iya. kan harus yang pertama membuat narasi, skenario dan lain sebagainya, kemudian harus take, terus mengedit juga videonya. Kira-kira paling cepat 1 bulan dari hari ini Bu, saya baru bisa merefleksi dari apa yang saya lakukan, karena saya nanti juga harus mendampingi mereka apakah yang mereka buat itu sudah sesuai dengan harapan atau belum, sehingga ketika videonya di launching keluar itu bisa merubah paradigma masyarakat, juga lingkungan tentang HP. Oke, berarti rencana kita membahas ini itu masih bulan depan, tapi dalam 1 bulan itu mungkin Bu Ika ada setiap saat ingin menyampaikan prospek perkembangan Iya, anak-anak. saya sampaikan. Iya, saya siap untuk bisa mendengarkan dengan Bu Ika. Iya, Gitu ya Bu Ika. Iya, Terima kasih Bu Ika. Terus sekarang sudah lega? Alhamdulillah Bu. Saya Apakah merasa punya dukungan kalau gitu? Apakah masih ada ganjalan yang ingin disampaikan lagi? sementara sudah cukup Bu Wiwi, saya sudah banyak meminta waktu panjenengan untuk berkomunikasi hari ini, menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan saya Bu. Sama-sama Bu Ika, saya senang juga bisa ngobrol dengan Bu Ika sehingga saya tahu backgroundnya Bu Ika seperti apa gitu. Oke Bu Ika, terima kasih untuk waktunya hari ini, terima kasih sudah ngobrol dengan saya. Semoga proyek-proyeknya Bu Ika berjalan dengan lancar sehingga bisa membawa dampak baik bagi anak-anak, khususnya di pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih Bu Wiwi Oke. untuk semua masukan dan juga waktunya hari ini. Juga Bu Ika, saya ucapkan terima kasih untuk pendampingannya hari ini. Ya mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Bu Ika dan Bu Wiwi hari ini. Tidak, sama-sama. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu Ika, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Bu Wiwi? Tadi setelah ngobrol dengan Bu Ika lega. Lega. Iya, bisa berbagi. Iya, gitu, Bu. senang juga ya Bu. Iya. Oke. Dan tidak sabar menunggu hasilnya dari proyek Bu Ika tadi. Alhamdulillah. Iya. Ini dari pengamatan saya Bu Wiwi, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Wiwi ini. Kira-kira itu tadi apa yang sudah Bu Wiwi lakukan dengan pencapaian indikator yang tadi sudah Bu Wiwi kembangkan seperti ini.
Kalau menurut saya ya Bu Ike, saya tadi juga sudah menerapkan 3 kompetensi inti yang ada pada coaching. Yaitu saya tadi sudah berusaha untuk hadir penuh, mindfulness saat melakukan coaching dengan Bu Ika. Saya sudah berusaha mendengarkan dengan aktif, dan juga saya tadi sudah mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mancing untuk mengeluarkan ide-idenya. Iya, gitu. Tadi saya lihat juga aktif sekali. Ya, Bu Wiwi, perkenankan saya ya Bu Wiwi untuk membacakan hasil observasi yang saya lakukan dengan mengamati Bu Wiwi dan Bu Ika tadi. Untuk ini Bu Wiwi, saya tadi dari catatan dan ini yang saya lihat dan saya dengar itu pada saat gue melakukan coaching itu bebas dari asumsi, itu sudah luar biasa gue. Alhamdulillah sudah bebas dari asumsi dan bisa mengarahkan ke alur cerita dengan baik. Jadi dari sini dengan mulai tujuan, identifikasi, terus rencana aksi juga sampai ke tanggung jawab itu, komitmen bertanggung jawab itu sudah luar biasa. Jadi di sini tadi saya lihat Bu Ika juga sangat lega sekali dengan pencapaiannya ya yang sudah diharapkan. Jadi saya selaku pengamat ini juga sangat senang sekali Bu Ika sudah mengarahkan begitu baiknya, begitu lancarnya sehingga coaching hari ini luar biasa. Terima kasih Bu Ika. Iya Bu Wiwi, sama-sama. Terus ini Bu Wiwi terakhir ini ya. Untuk kompetensi apa lagi yang ingin Bu Wiwi kembangkan dari mungkin didasari dari coaching hari ini? Kalau dari coaching hari ini yang ingin saya kembangkan itu ini Bu Ika. Saya ingin mengembangkan dan menyebarkan budaya positif juga. Dengan cara memberi contoh langsung. Begitu ya. Iya. Sehingga saya menyebarkan itu tidak hanya omongan gitu, tapi saya memberi contoh terlebih dahulu. Sehingga semua warga sekolah itu nanti kalau menyadari itu hal baik, itu bisa budaya yang baik itu atau budaya positif itu tidak hanya dari kata-kata, tapi melihat dari apa yang saya lakukan. Wah, gitu. luar biasa Bu Wiwi. Dari tadi saya juga akhirnya Bu Wiwi luar biasa untuk bisa mencapai kompetensi yang akan diinginkan. Dan saya doakan Bu Wiwi semoga berhasil, saling menguatkan, tetap bersemangat. Begitu ya Bu Wiwi. Terima kasih atas dukungannya. Terus untuk saya selaku pengamat hari ini saya sungguh senang sekali bisa mendampingi ya Bu Wiwi ya dari coachingnya Bu Wiwi tadi. Dan saya selaku pengamat hari ini mohon maaf jika ada salah mungkin dari apa yang saya kemukakan atau ucapan dari saya, mohon dimaafkan. Sama-sama Bu Ike, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pendampingannya, dan terima kasih atas masukannya. Sama-sama Bu Ike. Saya mohon pamit.